Dan pemirsa, hari ini Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI dimulai. Dalam KLB, anggota Kongres akan memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Exco PSSI untuk periode 2023 dan 2027. Dan tadi kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Erick Thohir yang terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Lalu bagaimana tendensi KLB yang berawal dari tragedi Kanjuruhan ini bisa membawa perubahan di tubuh PSSI? Atau KLB ini hanyalah gimmick untuk menenangkan hati penggemar sepak bola tanah air? Kami akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, ada Tommy Welly, Bung Toel. Selamat siang. Selamat siang, Mas Febrian. Febrian, Bung Toel di studio. Bung Toel, tadi kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Erick Thohir sudah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Anda melihatnya bagaimana? Apakah bisa memberikan dampak positif bagi PSSI, pemimpin yang baru ini? Ya, tentu kepemimpinan penting, leadership penting, jadi kepemimpinan yang baru penting. Tetapi perubahan di PSSI nggak boleh sekedar lokomotifnya saja, tetapi gerbongnya pun harus ada perubahan. Jadi kita akan tunggu kontestasi berikutnya untuk posisi untuk posisi waketum dan juga exco. Karena itulah yang nanti akan jadi gerbongnya gitu loh. Jadi kita akan lihat seberapa konkretnya niat perubahan itu bisa tercermin lewat gerbong exco yang akan dipimpin oleh Erick Thohir. Tadi kita juga melihat ada salah satu wakil calon ketua yang sudah dinyatakan kalah, yakni Lanyala Mataliti, mengatakan kalau nanti gerbong dari anggota PSSI lainnya ini merupakan orang-orang yang lama. Artinya tidak menutup kemungkinan KLB justru bisa juga terjadi. Anda melihatnya bagaimana? Setujukah dengan pernyataan ini? Haruskah diganti semua exco itu atau bagaimana? Memang ada fakta bahwa di lingkup orang-orang sepak bola, pelaku-pelaku sepak bola, football family, bahwa ada orang-orang yang secara track recordnya negatif gitu loh. Dan jika mereka masih terpilih masuk ke dalam gerbong exco, itu yang saya maksud tadi, bahwa bukan cuma lokomotifnya saja yang kuat, tapi gerbongnya pun harus sehat dan bersih. Nah, jika mereka yang track recordnya negatif itu masih masuk, maka itu akan mengurangi bahwa ingin perubahan yang benar-benar itu agak mengurangi. Kalau nanti dalam pemilihan exco itu masih ada orang-orang yang dianggap track recordnya negatif. Makanya saya bilang kita tunggu proses pemilihan berikutnya untuk posisi waketum dan juga untuk exco. Kita masih menunggu siapa yang akan mengisi posisi waketum dan juga exco. Namun tadi kami mendapatkan informasi dari tim kami di lapangan bahwa untuk pemungutan suara ini dilakukan secara tertutup. Wartawan tidak boleh melihat langsung atau meliput langsung. Mengapa ini terjadi? Apa yang ditutupi oleh PSSI sehingga harus tertutup? Anda melihatnya bagaimana? Ini mungkin mekanisme dari Kongres Pemilihan yang semuanya berdasarkan pada kode pemilihan. Memang dalam kode pemilihan tidak ada secara eksplisit bahwa sidang atau kongres harus tertutup dari media, tetapi sepertinya ini menjadi keputusan dari pimpinan sidang atau ketua komite pemilihan atau komite pemilihan lah. Dalam proses pemungutan suara dan juga penghitungan suara. Rupanya kan media tidak bisa masuk ke dalam ruang sidang atau ruang kongres. Apa tujuannya, Bung Toel, sehingga harus tertutup seperti itu? Saya nggak mengerti. Komite pemilihan yang punya jawaban, tetapi kalau saya lihat di kode pemilihan, memang tidak ada secara eksplisit disebutkan bahwa pada saat pemungutan suara atau penghitungan suara, proses kongres, proses sidang adalah terbuka atau tertutup. Saya tidak menemukan atau tidak membaca kalimat seperti itu dalam kode pemilihan. Apakah ada indikasi ini untuk meloloskan nama-nama tertentu sehingga tidak ada intervensi di dalamnya? Saya pikir tidak sampai ke sana ya, karena pertarungan di Kongres ini sebetulnya sudah terjadi di kemarin-kemarin. Jadi kalau kita lihat panggung Kongres hari ini, sebetulnya pertarungan sesungguhnya terjadi kemarin-kemarin, di hari-hari sebelumnya. Pertarungannya seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kita lihat, contoh informasi yang saya dapat, perhitungan suaranya kan nanti mungkin secara resmi akan disampaikan, tetapi yang saya dapat kan 64-22, kan begitu. Konfigurasi suaranya antara Erick Thohir dengan Lanyala Mataliti. Itu pertarungan yang terjadi di belakang panggung.
Jadi kalau sebuah kongres itu pasti pertarungannya terjadi bukan di panggung kongresnya hari ini, tetapi kemarin. Jadi ini adalah penegasannya saja. Baik, kita tentunya akan menunggu pengumuman resmi terkait dengan terpilihnya Erick Thohir ini. Namun kalau Erick Thohir memang benar terpilih, artinya ini kesekian kalinya Ketua Umum PSSI bukan berlatar belakang sepak bola. Padahal seharusnya kalau kita mau melihat Ketua Umum PSSI ini bisa saja berasal dari yang memiliki berlatar belakang sepak bola agar bisa mengerti pertandingan, manajemen, dan juga liga. Kenapa hal ini terus terjadi, Bung Towel, di persepak bolaan kita? Iya, saya pikir tentunya berharap bahwa Ketua Umum Exco PSSI bisa orang-orang yang berlatar belakang secara profesional atau berlatar belakang secara sepak bola lah yang terutama gitu. Tetapi memang dalam kontestasi di federasi seperti PSSI, kaliber kapasitas Ketua Umum maupun Exco memang nggak bisa sekadar misalnya dengan latar belakang mantan pemain sepak bola atau mantan pelaku sepak bola. Tidak bisa sekadar itu. Jadi selalu ada seretan atau irisan-irisan tentang politik, tentang kekuasaan yang nggak bisa kita hindarkan. Maksudnya kita nggak bisa naif dengan realitas bahwa selalu dikait-kaitan dengan irisan-irisan kekuasaan atau pemerintahan. Kita nantikan siapapun yang akan menjadi pimpinan di PSSI nantinya diharapkan bisa memberikan perubahan di sepak bola Indonesia, dan tentunya kita juga akan nantikan pengumuman resmi terkait dengan kemenangan Erick Thohir ini. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Tommy Welly sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang di Metro TV.